Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang reduplikasi. Makna reduplikasi tersendiri bermacam-macam diantaranya. Ada yang menyatakan bahwa reduplikasi itu adalah kualitas, kuantitas, melemahkan, dan macam-macam. Adapun proses reduplikasi ialah pengulangan suatu gramatik, baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Hasil pengulangan itu di sini disebut kata ulang, sedangkan satuan yang diulang merupakan bentuk dasar. Setiap kata ulang memiliki bentuk dasar. Kata-kata seperti sia-sia, alun-alun tidak dapat digolongkan kata ulang karena sebenarnya tidak ada bentuk dasarnya. Adapun macam-macam reduplikasi tersebut atau macam-macam cara mengulang bentuk dasarnya. Pengulangan dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama yaitu pengulangan seluruh, di mana pengulangan seluruh ini adalah pengulangan seluruh bentuk dasar tanpa perubahan fonem dan tidak berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks, misalnya kupu-kupu. Yang kedua yaitu pengulangan sebagian. Pengulangan sebagian ini adalah pengulangan sebagian dari bentuk dasarnya. Bentuk dasar di sini tidak diulang seluruhnya. Hampir semua bentuk dasar golongan ini berupa bentuk kompleks. Misalnya Misalnya yaitu bermain-main. Yang ketiga, pengulangan yang berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Dalam golongan ini, bentuk dasar diulang seluruhnya dari berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Maksudnya, pengulangan itu terjadi bersama-sama dengan proses pertumbuhan afiks dan bersama-sama pula mendukung satu fungsi. Contohnya sebaik-baiknya. Dan yang keempat yaitu kata ulang dwilangga, salin suara. Dwilangga tersebut adalah kata yang dibentuk dari pengulangan bentuk dasar yang disertai perubahan salah satu fonemnya. Bisa merupakan fonem vokal maupun fonem konsonan. Adapun fonem vokal, contohnya adalah misal gerak, gerak-gerik. Perubahan konsonan, contohnya misal sayur, sayur-nayur. 5. Dwipura. Kata ulang dwipura yaitu kata yang dibentuk dari pengulangan suku pertama dari bentuk dasar. Misalnya tamu, tetamu, jaka-jejaka. Selanjutnya kata ulang berimbuhan yaitu kata ulang yang dibentuk dari pengulangan kata yang disertai penambahan imbuhan atau afiks. Contohnya yaitu dari kata daun, daun, dedaunan. Selanjutnya yaitu kata ulang semu. Kata ulang semu yaitu kata yang menurut bentuknya tergolong kata ulang, tetapi sebenarnya bukan kata ulang sebab tidak ada dasar yang diulang. Misalnya kupu-kupu, kura-kura, main-main, dan sebagainya lah. Adapun ciri-ciri reduplikasi yaitu pertama, kelas kata bentuk dasar kata ulang sama dengan kelas kata-kata ulangnya berdasarkan ciri-ciri di atas. Dapatlah dikemukakan bahwa apabila suatu kata ulang berkelas kata benda atau nomina, bentuk dasarnya pun berkelas kata benda. Begitu juga apabila kata ulang berkelas kata kerja atau verba, bentuk dasarnya juga kata kerja. Yang kedua, bentuk dasar kata ulang selalu ada dalam pemakaian bahasa sebagaimana pada kata ulangnya. Bentuk dasarnya pun ada dalam pemakaian bahasa. Maksud dalam pemakaian bahasa adalah dapat dipakai dalam konteks kalimat. Misalnya apabila kata ulang mengatakan dapat dipakai dalam kalimat, dia rupanya mengatakan persoalan itu kepada teman-temannya. Bentuk dasarnya pun harus dapat dipakai dalam konteks kalimat. Yang ketiga,
Arti bentuk dasar kata ulang selalu berhubungan dengan arti kata ulangnya. Ciri ketiga ini sebenarnya untuk menjawab persoalan bentuk kata yang secara fonemis berulang. Baik, mungkin hanya itu sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.